Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Hasanah dari Prodi PGSD Fakultas Tarbiyah kelas 6E NIM 23862060199. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas pengembangan pembelajaran sains di SD dengan dosen Ibu Andri Apriani. Pertanyaan yang pertama, mengapa pembelajaran sains perlu menggunakan pendekatan dan apa yang terjadi jika guru itu tidak menggunakan pendekatan dalam pembelajaran sains? Perlu menggunakan pendekatan karena pendekatan itu membantu guru menyampaikan materi secara terarah, menarik, dan sesuai dengan tujuan pembelajaran. Dengan pendekatan yang tepat, siswa juga dapat lebih aktif mengamati, mencoba, bertanya, dan menyimpulkan sendiri konsep IPA sehingga pembelajaran menjadi bermakna. Dan jika guru tidak menggunakan pendekatan dalam pembelajaran sains, maka proses belajar cenderung monoton, siswa mudah bosan, kurang memahami konsep dan kemampuan berpikir kritis, serta keterampilan proses sains siswa tidak berkembang dengan baik. Dan pertanyaan yang kedua, materi IPA mempunyai 4 karakteristik, yaitu pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif. Dari keempat karakteristik tersebut, manakah yang paling sulit diukur dalam ujian tertulis? Adalah pengetahuan metakognitif. Hal ini karena metakognitif itu berkaitan dengan kemampuan siswa memahami cara berpikirnya sendiri, merencanakan strategi belajar, memantau pemahaman, dan mengevaluasi hasil belajarnya. Kemampuan seperti ini lebih tepatnya dapat diukur melalui observasi, wawancara, refleksi diri, atau tugas proyek dibandingkan hanya dengan tes tertulis. Dan pertanyaan yang ketiga, komponen apa saja yang harus ada dalam modul pembelajaran IPA SD? Komponen yang harus ada dalam modul pembelajaran IPA SD yaitu cover atau identitas modul, tunjuk penggunaan modul, capaian pembelajaran dan tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, kegiatan atau langkah pembelajaran, media dan alat pembelajaran, lembar kerja peserta didik atau biasa kita sebut LKPD, evaluasi atau latihan soal, kunci jawaban atau pedoman penilaian rangkuman, materi, dan yang terakhir yaitu daftar pustaka. Dan pertanyaan yang keempat, bagaimana cara menggabungkan dua model pembelajaran dalam satu pertemuan IPA? Menggabungkan dua model pembelajaran dalam satu pertemuan IPA dapat dilakukan dengan menyesuaikan tahap kegiatan pembelajaran. Contohnya yaitu menggabungkan problem based learning atau biasa kita sebut PBL dengan discovery learning. Pada awal pembelajaran, guru memberikan masalah nyata kepada siswa menggunakan langkah PBL agar siswa itu berpikir kritis, dan setelah itu siswa melakukan pengamatan, percobaan, dan juga menemukan konsep sendiri melalui langkah discovery learning. Dengan cara ini, siswa tidak hanya memecahkan masalah, tetapi juga aktif menemukan pengetahuan secara mandiri. Dan pertanyaan
yang terakhir atau yang kelima. Menurut Anda, salah satu model pembelajaran yang paling efektif digunakan untuk mengembangkan kemampuan berpikir kritis siswa di SD. Menurut saya, salah satu model pembelajaran yang paling efektif untuk mengembangkan kemampuan berpikir kritis siswa SD dalam pembelajaran IPA ialah Problem Based Learning atau biasa kita sebut PBL. Model ini efektif karena siswa diajak menghadapi masalah nyata yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari mereka, dan kemudian mencari solusi melalui diskusi, pengamatan, dan juga penyelidikan. Dengan PBL, siswa itu belajar menganalisis masalah, mengemukakan pendapat, bekerja sama, dan menarik kesimpulan sehingga kemampuan berpikir kritis mereka berkembang dengan baik. Mungkin hanya itu yang saya bisa sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.